Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi pengulangan ilmu tajwidnya. Sebelumnya yang terakhir kita sudah bahas idgham. Ini baru yang pertama. Saya ulang sedikit. Idgham yang kita bahas kali ini adalah idgham yang berkaitan dengan makharijul huruf dan sifatul huruf. Walaupun sebelumnya sudah kita kenal juga istilah idgham, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah, ada idgham mimi, kemudian kita tambah idgham mutamatsilain, mutaqaribain, mutajanisain. Dari keenam idgham ini nanti dia akan terbagi kepada dua, idgham kamil dan idgham naqis. Maka kita selesaikan dulu apa saja pengertian dari setiap idgham yang kita pelajari. Maka yang pertama sudah kita bahas idgham mutamatsilain. Atau saya ulang sedikit, apa saja pendekatan dari setiap idgham ini. Yang pertama, idgham mutamatsilain, bertemunya huruf yang sama makhraj. Kemudian sama sifat. Berarti hurufnya sama. Bertemu huruf yang sama. Maka huruf yang pertama syaratnya selain sukun, huruf yang kedua, yang pertama hurufnya sukun, yang kedua selain sukun. Kemudian idgham mutaqaribain, yaitu beda makhraj. Kemudian beda sifat. Tapi berdekatan secara makhraj. Kemudian idgham mutajanisain, sama makhraj. Beda sifat. Ini pendekatan-pendekatan. Nah, yang pertama sudah kita bahas, yaitu bertemu huruf yang sama. Bisa ta bertemu dengan ta, ba bertemu dengan ba, sa bertemu dengan sa, seluruh huruf hijaiyah kecuali nun dan mim. Kalau dia nun dengan mim, maka dia ditambah dengan ma'al gunnah, disertai dengung. Karena huruf nun dan huruf mim secara sifat itu adalah huruf gunnah, huruf dengung. Maka dia ketika bertemu harus didengungkan. Kemudian apabila dia terjadi pada rumus mad asli, maka dia tidak berlaku juga idgham mutamatsilain, kembali ke rumus awal dia mad asli. Atau waw bertemu dengan waw tapi sebelumnya dhammah, maka ini rumus mad asli. Wasabiru, waw bersukun bertemu dengan waw tapi sebelumnya ada dhammah bertemu waw, maka ditetapkan asli. Arabitu, waw bertemu dengan waw tapi sebelumnya dhammah, maka dia tidak berlaku. Atau ya bertemu dengan ya tapi ya sebelumnya adalah kasrah, ini rumus mad asli. Maka untuk ketiga ini juga apabila dia berlaku pada huruf qalqalah, maka dia hilang pantulannya. Ini pengecualian untuk ketiganya. Selama ini mungkin kalau kita pelajari, apabila dia berlaku pada huruf qalqalah maka dia mantul. Tapi apabila dia terjadi pada bacaan idgham mutamatsilain, mutaqaribain, mutajanisain, qalqalahnya tidak berlaku. Itu yang pertama yang sudah kita bahas. Yang kedua, idgham mutaqaribain. Kalau yang di atas tadi seluruh huruf hijaiyah, maka untuk idgham mutaqaribain hurufnya hanya 4 saja. Harus diingat, yaitu qaf bertemu dengan kaf, lam bertemu dengan ro. Dan yang ini tidak boleh kita tukar. Saya maunya ro bertemu dengan lam, tidak bisa. Maunya kaf bertemu dengan qaf, tidak bisa. Dia sesuai dengan urutannya kalau dia terdiri dari 2 huruf. Qaf bertemu dengan kaf, lam bertemu dengan ro. Contohnya huruf qaf bertemu dengan kaf itu dalam surah Al-Mursalat ayat 20. Maka di sini qalqalahnya tidak berlaku. Nakhluqhum langsung masuk ke kaf. Nakhluqhum, maka di sini diberikan tanda tasydidnya. Atau lam bertemu dengan ro, tidak waqul rabbi tapi langsung masuk waqur rabbi, masuk. Barrafa'ahullah.
Surah Al-Mu'minun ayat 97 atau An-Nisa 158. Ini hurufnya hanya dua saja. Qaf dengan kaf, lam bertemu dengan ro. Namanya idgham mutaqaribain. Beda makhraj, beda sifat tapi berdekatan. Qaf dengan kaf ini secara makhraj dia berdekatan. Di depan qaf kaf. Lam dengan ro juga dia berdekatan. Sama seperti lidah paling depan. Kemudian untuk idgham mutajanisain sama makhraj beda sifat. Mim bertemu dengan mim dengan ba, ini sama makhrajnya di bibir. Tadalto sama makhrajnya ujung lidah gusi atas. Tadadho sama makhrajnya ujung lidah gigi atas. Hurufnya ada 8. Jadi tidak semua huruf hijaiyah. Ba bertemu dengan mim hanya ini saja, ini kelompok-kelompokkan bertemunya. Tidak boleh mim bertemu dengan dal, to bertemu dengan ba, tidak. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ba dengan mim tidak boleh kita tukar. Yang terdiri dari dua huruf tidak boleh kita balikkan. Dia sesuai. Ba bertemu dengan mim, tidak boleh mim bertemu dengan ba, nanti ikhfas syafawi jadinya. Ba bertemu dengan mim. Kemudian tadalto, tadalto, apabila dia yang terdiri dari 3 huruf, tadalto, ini boleh kita tukar. Boleh ta bertemu dengan dal, atau dal bertemu dengan to, atau ta bertemu dengan to, atau to bertemu dengan dal, to bertemu dengan ta, dan begitu juga tadalto. Maka contohnya untuk ba bertemu dengan mim dalam 30 juz Quran hanya satu saja. Surah Hud ayat ke-42. Nah, di sini bacanya didengungkan ba bertemu dengan mim. Kenapa? Karena mim itu adalah huruf gunnah. Jadi didengungkan. Irkam langsung ke mim. Irkam ma'ana. Ini contoh ta bertemu dengan dal. Asqalat da. Ini ta bertemu dengan dal. Atau kita balik dal bertemu dengan ta. Itu dalam surah Al-Baqarah. Qad tabayyana ar-rusydu. Dal bertemu dengan ta. Atau ini to bertemu dengan ta karena dia huruf berat, maka dia masih terbawa sifat to-nya. La im basau ta, tapi tanpa mantul. Atau ta bertemu dengan to, wa qala ta'ifatum. Nah, ini dibalik. Karena dia huruf ringan. Nanti kita akan bahasnya di idgham kamil dan naqis. Mana yang masih terbawa sifatnya, mana dia yang langsung masuk sempurna. Kemudian sa bertemu dengan za, yalhadzalika, langsung masuk ke za. Kemudian izzalamtum, za bertemu dengan za, za jangan, izza langsung masuk ke za. Sa bertemu dengan za langsung masuk ke za, yalhadzalika. Al-A'raf 176 atau An-Nisa 64. Inilah pembagian idgham berkaitan dengan makharijul huruf dan sifatul huruf terbagi kepada 3. Idgham mutamathilain, yaitu bertemu huruf yang sama, berarti sama-sama hurufnya, yang pertama sukun, yang kedua selain sukun. Bisa dia dibaca dengung kalau dia bertemu nun bertemu dengan nun, mim bertemu dengan mim. Kemudian apabila dia berlaku pada rumus man asli, dia tidak tetap man asli. Kemudian idgham mutaqaribain, hurufnya hanya ada 4 saja, qaf bertemu dengan kaf, lam bertemu dengan ro. Ya tidak boleh dibalik. Kemudian idgham mutajanisain, hurufnya ada 8, ba bertemu dengan mim, kemudian ta, dal, to, yang 3 ini boleh dibalik-balik, kemudian sa, za, zo. Ini dia sama makhrajnya tapi beda secara sifat. Maka untuk ketiga tadi, apabila dia berlaku pada huruf qalqalah maka pantulannya hilang. Maksudnya kata-kata, setiap kita akan menemukan persoalan dalam hidup, bacalah Al-Quran dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyelesaikan persoalan ini. Silakan Ibu, ada yang mau ditanya untuk materi idgham ini, mana yang belum paham? Assalamualaikum Pak Ustadz. Ibu. Pak Ustadz, yang contoh nomor 2 yang idgham mutaqaribain yang nahlukum itu sifat itunya masih di bawah nggak Ustadz? Qafnya. Nah, di sini yang nanti para ulama berbeda pendapat, nanti pembahasannya di idgham kamil dan idgham naqis. Bagaimana salah satunya kita mengetahui dia idgham kamil atau idgham naqis. Kalau kita nggak hafal rumusnya,
Maka secara sederhana kita bisa menebaknya. Kalau idgham kamil dia pakai tasdid. Ini cara kalau kita nggak paham. Karena Quran Madinah memudahkan kita. Kalau di Quran Indonesia dia tidak ada. Perbedaan semua pakai tasdid. Kalau idgham kamil dia pakai tasdid. Kalau idgham naqis dia tidak pakai tasdid. Itu bedanya. Maka di sini nanti para ulama bisa membedakan antara nakhlukum ini. Kenapa dia terbawa tadi sifat huruf to tadi? Karena to ini secara sifat dia berat. Jadi berat melawan ringan itu maka sifat beratnya terbawa. Ibarat yang ringan menarik yang berat, maka akan terbawa juga yang ringan itu ke belakang sedikit karena saking beratnya. Tapi kalau yang ringan dulu baru ke berat, yang ringan ini bisa langsung masuk. Maka nanti ada rumusnya. Kalau ringan sama ringan, pertama ringan dengan ringan. Ringan dengan ringan. Ini sifat maksud. Yang kedua, ringan atau berat. Berat dengan berat. Kemudian sifatnya yang ketiga, ringan dengan kemudian berat. Maka ini namanya idgham naqis. Dia akan langsung masuk sempurna ke huruf ringan. Huruf ringan sifatnya bertemu ringan, berat bertemu berat, kemudian ringan bertemu berat. Kapan dia terjadi idgham maaf ini kamil bukan naqis, kamil masuk sempurna. Kapan dia terjadi idgham naqis? Yaitu ketika sifat berat dulu, huruf yang pertama berat, yang kedua baru ringan. Maka dia jadi idgham naqis. Nah, di sini yang jadi masalah, para ulama tuh membedakan standar berat tuh yang mana. Maka nanti di sifatul huruf itu ada perbedaan. Sifatul huruf saya tampil. Ya, sifatul huruf di sini ada perbedaan yang mengambil standar berat para ulama. Ada yang mengambil standar beratnya itu adalah di isti'la. Ya. Isti'la adalah huruf yang menjadikan tinggi, tebal, dan berat. Maka kalau standarnya isti'la, huruf qaf itu masuk. Maka kalau masuk berarti terbawa sifat qafnya. Nakhluqkum terbawa. Tapi ada yang mengambil standar berat adalah itu baqo. Itu dia lebih besar dan lebih berat. Maka kalau dia ngambil standarnya itu baqaf itu nggak masuk. Maka disitulah para ulama berbeda pendapat. Nah, kalau kita ingin lebih tahu pastinya bagaimana cara membacanya, lihat saja. Kalau di huruf kafnya ada tasdidnya di Quran, maka dia masuk kategori idgham kamil. Maka kalau dia masuk kategori kamil, qafnya ini nggak terbaca, langsung masuk ke kaf. Nakhluqkum. Berarti dia standarnya ini ambil beratnya itu adalah itbaq, bukan isti'la. Itbaq. Ya, itbaq. Standar beratnya berarti qaf itu nggak masuk. Kenapa tadi huruf to ini masuk? Laim basauta, karena dia di huruf itbaq itu masuk. Sodot tozo masuk, maka dia terbawa sifat to-nya. Jadi di sini ada perbedaan. Tapi kalau kita ingin meyakinkan ikut cara bacanya, Bu Mela bisa lihat saja di Quran Al-Mursal ayat 20, kafnya ada tasdidnya nggak? Kalau ada tasdid berarti kamil, langsung masuk ke huruf berikutnya. Berarti nggak terbawa lagi sifat dari huruf qafnya. Seperti itu, Ibu. Gitu ya, baik. Makasih Ustadz. Ibu. Ada lagi Ibu yang mau tanya? Kalau tidak ada, kalau untuk tambahan materi tajwidnya ini saja. Kalau nanti Ibu yang belum baca, boleh baca setelah ini. Ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf, kita tutup dengan doa.